Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilma dari jurusan Manajemen Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan tentang salah satu mata kuliah saya yaitu Pendidikan Agama Islam, video ini untuk memenuhi tugas final saya. Dan jangan lupa untuk di-like and subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang integrasi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, pengertian Islam. Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan. Islam secara bahasa artinya berserah diri dan damai. Yang kedua, pengertian iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Yang ketiga, pengertian ihsan. Ihsan adalah etika dalam keyakinan dan pengalamannya, sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Yang keempat yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil adalah berasal dari kata al-insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Atau insan kamil adalah kesempurnaan manusia yang tercermin melalui sebuah proses perwujudan yang terjadi antara keseimbangan dan keselarasan, hubungan antara manusia dengan kemanusiaan, dan konteks ketuhanan dan atau insan kamil adalah manusia yang sempurna, yang meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Islam, iman, dan ihsan adalah 3 kata yang maknanya saling berkaitan. Pokok-pokok ajaran Islam, iman, dan ihsan ini telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Maka selayaknya setiap orang mukmin harus mengerti pembagian pokok-pokok agamanya tersebut. Agama Allah itu terdiri dari 3 level. Yang pertama, yaitu Islam menjadi orang muslim yang telah mampu melaksanakan semua rukun Islam. Yang kedua, yaitu iman menjadi orang mukmin yang telah mampu melaksanakan semua rukun iman. Yang ketiga, yaitu ihsan, menjadi orang muslim yang mampu maksimal dalam rukun Islam dan rukun iman dan semua ibadah yang dilakukan merasa seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua yaitu membangun kepribadian Qur'ani. Kepribadian Qur'ani adalah kepribadian personality yang dibentuk dengan susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, sehingga bisa dibayangkan strukturnya terbangun dari elemen-elemen dari ajaran Al-Quran itu. Wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran itu bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kita diminta untuk dapat membangun paradigma Qur'ani karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Untuk mengenal diri sendiri, kita perlu memahami tentang kepribadian Qur'ani yang baik sehingga dapat membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu, memiliki pendirian yang kuat, dan menjaga diri dari perilaku yang menyimpang. Di zaman modern ini banyak sekali perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai muslim seharusnya kita melupakan pedoman
kita tidak melupakan pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran memadukan dua hal, antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh. Dengan menerapkan Al-Quran dan Al-Sunnah kepada kehidupan sehari-hari dan dimulai dari langkah kecil, kita telah berusaha untuk membangun kepribadian Qur'ani. Materi yang ketiga yaitu muamalah dalam Islam. Pengertian muamalah dalam Islam. Menurut istilah, syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Muamalah adalah salah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, yaitu mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat, dan alam, berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Jenis muamalah dalam Islam yaitu yang pertama syirkah, yang kedua jual beli, yang ketiga murabahah, yang keempat hutang sewa menyewa, yang kelima hutang piutang, dan hukum muamalah dalam Islam yaitu mubah. Materi keempat yaitu membumikan Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat yang di dalam Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencangkup segala aspek dan kehidupan manusia dimanapun. Materi kelima yaitu membangun persatuan dalam keberagaman Islam. Keberagaman merupakan variasi dari berbagai macam kombinasi elemen demokratis, sumber daya manusia, organisasional, komunitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan keberagaman yaitu berasal dari kata agama. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Agama Islam menanamkan konsep bahwa pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme merupakan keadaan yang harus dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Salah satu contoh nyata di sekitar kita adalah perbedaan agama. Sebagai umat muslim yang baik dan taat dalam bermasyarakat, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Namun, tentunya kita harus mampu menyikapi arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-muslim tanpa melewati batasan-batasan hukum dalam Islam. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya,
keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Materi keenam yaitu Islam dan tantangan modernisasi. Modernisasi Islam adalah sebuah gerakan aliran dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan. Ketika di zaman modern ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern sebab Islam sudah mempunyai aturan tadi. Cara menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya materi yang terakhir, yaitu tentang zakat dan pajak dalam pandangan Islam. Pertama, pengertian zakat. Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, zakah, yang berarti bertambah, suci, tumbuh, dan barakah. Sedangkan menurut istilah, zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah SWT wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqin atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, pengertian pajak. Pengertian pajak dalam Islam. Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Itulah tadi penjelasan materi tentang Islam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.